Halo sahabat semua, di kesempatan yang baik ini saya akan berbagi bagaimana cara kita bisa membuat konten interaktif, yang mana konten interaktif ini nanti akan kita embed ya atau akan kita masukkan ke media pembelajaran interaktif atau MPI. Nah, konten interaktif ini saya menggunakan wordwall.net. Seperti apa caranya? Mari kita buka. Pertama buka browser, kemudian akses alamatnya wordwall.net. Nah, seperti ini. Kemudian, jika sahabat semua belum memiliki akun, maka kita lakukan sign up. Oke. Dan di sini kita bisa menggunakan sign in with Google, sehingga kita tidak perlu mengisi formulir. Cukup kita gunakan akun Google yang telah kita miliki. Nah, di sini ada permintaan ya sahabat semua. Kemudian kita bisa menggunakan yang mana yang akan kita pakai ya. Nah, sehingga kalau sahabat semua di sini menggunakan yang basic, maka di sini ada create up to 3 aktivitas. Jadi hanya bisa digunakan untuk membuat 3 aktivitas seperti itu. Oke. Mungkin ini bisa langsung ke create activity. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa menentukan game interaktif apa atau permainan interaktif apa yang ingin sahabat buat ya nanti. Sebagai contoh misalkan apa yang bisa kita lakukan ya. Nah, di sini ada Maze. Ini juga bagus sebenarnya. Silakan nanti cari yang pas menurut sahabat semua. Kira-kira game apa? Seperti itu ya. Nah, contoh misalkan saya memulai dari game yang paling basic aja, yaitu quiz di sini. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan dalam membuat quiz ini, pertama kita harus buat judulnya di sini. Ya, misalkan nih, contohnya adalah judulnya sumber energi. Jadi pertama kita buat pertanyaannya dulu. Contoh misalkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Ya. Misalkan fosil ya. Kemudian di sini ada air, udara. Nah, di sini apa lagi ya? Fosil, air, udara, dan tanah. Nah, jadi di sini sahabat semua yang ingin saya tunjukkan, kita coba fokus kepada bagaimana cara membuatnya gitu ya. Dan sahabat semua pastikan bahwa soal yang sahabat masukkan di sini adalah sesuai dengan materi yang sahabat ajarkan pada siswanya. Oke, jawabannya mungkin di sini fosil ya. Kita centang. Nah, di sini boleh menjawab 2 jawaban seperti ini ya. Jadi ini apa namanya? Kalau kalau seperti ini kan multiple choice ya, artinya kita menjawab 1 jawaban yang benar. Nah, kalau yang seperti ini adalah pilihan ganda kompleks. Jadi bisa menjawab lebih dari 1. Oke. Misalkan di sini saya buat soal nomor 2 adalah kepanjangan dari
PLTB adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini contoh ya. Ini saya copy. Kemudian di sini tenaga bumi misalkan ya. Yang di sini tenaga uap. Kemudian yang terakhir adalah tenaga bayu. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah ini. Kemudian yang ketiga, kita buat pertanyaan lagi dan kita boleh ya menambahkan gambar di sini. Misalkan ya, kita cari di direktorinya apa namanya, word wall ya. Nah, sehingga di sini muncul ya sahabat semua. Nah, kita akan menggunakan yang mana yang menurut sahabat ini pas ya. Oke, mungkin yang ini. Nah, sehingga saya beri soal. Bendungan di atas merupakan PLTA yang ada di wilayah titik-titik misalkan. Oke, mungkin ini saya remove boleh ya. Kita cari yang lain tadi yang sudah ada namanya Bendungan Karangkates. Nah, ini. Sehingga ini sudah ada namanya. Sehingga saya ketik di sini adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Selatan. Oke, jawabannya adalah Jawa Timur. Oke, nah jika semua soal yang menjadi sebuah tantangan dari permainan ini itu setelah selesai ya, setelah selesai ditambahkan, maka selanjutnya jangan lupa klik down atau selesai. Seperti ini. Nah, kemudian sahabat semua, di sini sebelum benar-benar diberikan kepada siswa ya atau dimainkan oleh siswa, maka ada beberapa pilihan yang menjadi apa namanya? Menjadi lebih menarik gitu ya secara visual, yaitu visual style di sini. Kita cari misalkan dengan tampilan yang berbeda. Oke, kalau kita gunakan ya, ini tampilannya ya. Terus bisa menggunakan yang lain ya. Oke. Nah, kemudian kita lakukan option ya, lakukan pengaturan lebih lanjut. Kira-kira di sini akan kita beri timer nggak untuk bermainnya? Ya, misalkan dihitung mundur. Waktunya 5 menit untuk 5 soal gitu ya. Kemudian hidup. Misalkan live-nya 3, artinya kita memberikan 3 kali kesempatan. Jadi kalau 3 kali salah menjawab, maka game over. Seperti itu ya. Kemudian untuk ini bisa apply to this activity. Nah, di sini leaderboardnya bisa ditambah ya sahabat semua. Misalkan leaderboardnya itu 40. Jadi udah paling banyak nih. Kemudian apakah leaderboard atau papan pemimpin ya, ini nanti kita hapus dalam waktu setahun. Nah, misalkan never ya, tidak pernah kita hapus. Maka kita bisa apply to this activity. Oke. Nah, ini udah. Oke. Nah, ini sudah
sudah bisa kita bagikan ya, karena ini nanti produknya akan kita integrasikan dengan MPI, maka yang kita harus lakukan adalah bukan klik share ya, bukan klik share, tapi klik set assignment di sini. Nah, kalau kita klik assignment, di sini ada pengaturan lebih lanjut. Jadi, ketika permainan ini dimulai, maka enter name, jadi harus mengisi nama. Kemudian apakah ada deadline? Nah, ini silakan nanti diatur. Show answer, leaderboard, dan start again mungkin. Nah, ini disesuaikan saja dengan kebutuhan sahabat semua ya. Kita klik start, dan kalau kita ingin memainkan secara langsung, maka kita bisa copy nih. Ya, ini linknya yang bisa kita mainkan secara langsung. Coba kita cek. Nah, game word wall di sini bisa kita isi namanya. Dan sekarang kita bisa bermain ya. Nah, tuh kita bisa next. Oke. Iya. Jadi sampai di sini kita benar-benar bisa bermain ya. Nah, kalau ini kita satukan dalam bentuk media pembelajaran interaktif, maka sangat menarik ya. Ini sangat interaktif. Oke. Nah, karena kita akan mengintegrasikan dengan MPI, maka yang kita butuhkan adalah embed. Nah, jadi nanti silakan ini yang di copy ya, kemudian kita masukkan ke dalam MPI. Seperti itu. Nah, sahabat semua, terakhir yang ingin saya sampaikan, kalau tadi modelnya berupa kuis ya, maka sahabat semua jangan khawatir deh. Artinya bisa nggak ya diubah template-nya? Sangat bisa ya. Misalkan dari model kuis dengan beberapa soal yang telah dibuat tadi, diubah bentuknya menjadi yang lain. Ya. Oke, sebagai salah satu contoh, misalkan open the box seperti ini. Nah, kita start. Nah, ini open the box nih, ya. Jadi kita buka soal nomor 1, kira-kira apa? Nah, yuk apa pertanyaannya? Nah, ini sangat interaktif ketika diberikan kepada siswa. Oke. Nah, jika telah dilakukan pengaturan seperti ini, maka jangan lupa klik assignment lagi, ya. Kemudian klik start dan kita embed lagi ya, kita ambil lagi seperti ini. Ini kita copy. Seperti itu, sahabat semua. Nah, mudah-mudahan sampai di sini sahabat semua bisa membuat ya yang jauh lebih bagus, karena di sini tantangannya bisa kita atur. Nah, ya, jadi ada tantangannya. Kemudian yang jauh lebih menantang sebenarnya adalah kualitas soal yang diberikan. Seperti itu. Oke, ini yang dapat saya sampaikan. Terakhir, ya, karena nanti harapannya ketika siswa bisa mengerjakan, maka ada hasil yang diinginkan. Jangan lupa diklik aja di sini My Result. Oke ya. Nah, pastikan di sini setiap kali ada yang bermain, maka di sini akan ada hitungan ya. Kita perhatikan. Nah, ini sudah 1 orang yang bermain. Kemudian kalau kita klik di sini, maka kita akan benar-benar bisa melihat ya. Benar-benar bisa melihat kira-kira siapa pemimpinnya di sini. Nah, ini adalah result by student ya. Ini nanti kalau ada sekian orang yang main, maka ke bawah juga akan akan nampil ya skornya berapa, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan untuk kepentingan pelaporan ya, sahabat semua bisa ini more ya, kemudian di sini ada export file. Nah, ini jangan lupa mau pilih apa, CSV atau Excel. Nah, sehingga nanti bisa diolah lebih lanjut. Baik sahabat semua, ini yang dapat saya sampaikan, gimana caranya kita bisa membuat media interaktif ya, atau konten interaktif. Kemudian konten interaktif ini nanti kita integrasikan dengan MPI. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.